Iya katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Halo teman-temanku dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Teman-teman, kali ini saya akan kembali teman-teman ya, curhat dengan Anda semua, tetapi dalam hal pengajaran. Ya teman-teman, ya saya harap Anda tetap setia mengikuti channel Noverina Solihin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel penginjilan ini teman-teman, supaya kabar Injil terus bisa diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Ya, saya juga menyapa ya teman saya yang di UK, kemudian ada yang di Australia, ada juga yang di Amerika, Malaysia, Singapura, dan di beberapa negara lainnya. Bertemu lagi bersama Rina Solihin. So, teman-teman, rasanya tidak sabar ya untuk selalu hadir di depan Anda semua untuk berbagi ya, berbagi firman Tuhan, berbagi makanan rohani, teman-teman. Karena Alkitab mengatakan ya, anak-anak Tuhan itu bukan hanya makan dari roti saja, ya, tapi juga dari firman Allah. Kita memberi makanan bukan hanya untuk memberikan kepada tubuh kita dari leher ke bawah, tetapi juga yang terpenting leher ke atas itu tidak boleh kita abaikan. Karena tubuh kita dari leher ke bawah, sehat atau tidaknya ditentukan oleh leher ke atas ini. Ya, karena otak, pikiran, dan perasaan kita ada di atas. Teman-teman. Nah, jadi kita harus selalu menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu bersemangat, yang selalu penuh dengan pengharapan. Itulah membedakan kita dengan orang-orang lain di luar sana. Teman-teman, ternyata peristiwa yang kemarin, ya, di mana Gracia Pelo memfitnah Rina Solihin sebagai seorang yang penentang Tritunggal. Saya kira sudah selesai teman-teman, ya. Karena saya juga sudah masuk ke dalam channelnya dan saya di situ sudah berkomentar. Dan saya sudah mencoba untuk menyadarkan dia bahwa dia itu keliru, ya, berpikir keliru atau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang saya. Tapi apa yang terjadi? Saya kira dia sadar dan bertobat. Ternyata tidak. Dia membuat fitnahan berjilid, teman-teman. Ya, jilid 1, jilid 2, ya. Dia membuat video lagi yang baru melanjutkan fitnahannya itu terhadap saya. Dan mungkin akan berlanjut ke jilid 3. Jadi orang ini benar-benar gemein. Kalau orang Jerman bilang gemein artinya ada niat memang jahat, teman-teman. Ya. Mungkin ada terselip niat apa? Mens rea, ya, ada niat jahat di situ. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena kesalahannya berulang. Kecuali saya tidak mengcounter video dia yang pertama. Oke, mungkin dia tidak sadar dengan kesalahannya. Tapi saya sudah mengcounter dengan video saya, kemudian saya juga sudah berkomentar, masuk langsung ke channel dia. Itu pun tidak digubris oleh dia, teman-teman. Justru dia membuat lagi video yang baru dan mencoba mencuplik
ya cuplikan dari video saya tentang penjelasan saya tentang Allah Tritunggal. Dia mencuplik sepotong video saya dan dia tafsirkan seenak udelnya. Nah, ini berbahaya. Ya, saya kira ini saya bukan ingin menggadang-gadangkan masalah ini, ya. Tapi dia lagi-lagi ya memakai media publik ya untuk memperlihatkan apa kekeliruannya, ya, kekeliruan yang sebenarnya itu bukan keliruan. Saya kira itu ada maksud tertentu. Kalau orang namanya keliru sekali saja, begitu. Tapi kalau udah berulang kesalahannya itu bukan keliru lagi, teman-teman. Ya. Memang ada yang menyarankan saya supaya saya bisa dengan dia itu berbicara empat mata, jangan lewat YouTube begitu. Karena tidak enak dilihat oleh orang-orang di luar sana. Betul, seharusnya demikian. Ya, seharusnya demikian. Tetapi mengapa saya harus merespon dia lewat YouTube juga? Karena dia sudah menjadikan masalah ini menjadi konsumsi publik. Ya. Dia menjadikan masalah ini konsumsi publik lewat channel YouTube-nya. Maka tidak ada pilihan lain. Saya harus merespon ya videonya ini juga tentunya lewat media publik juga, yaitu lewat channel saya. Begitu. Karena kalau tidak ini berbahaya, ya. Ini berbahaya. Kalau orang sampai menganggap apa yang dia lakukan ini sebuah kebenaran, itu sangat berbahaya. Karena posisi saya sebagai seorang penginjil dan apologet. Ya, berbeda teman-teman. Ya, sekiranya saya bukan penginjil, saya bukan apologet, itu tidak bermasalah. Ya. Saya paling ya nggak usah didengarin aja begitu. Ya kan? Tapi ini sudah menjadi konsumsi publik. Dia sendiri yang memposting lewat YouTube, bukan saya. Nah, kemudian lagi-lagi dia memposting kembali ya dengan tuduhan yang sama, bahkan pakai cuplik video saya. Begitu, mencuplik video saya. Kemudian dia tafsirkan seenak jidatnya, bukan seperti apa yang saya katakan di video itu. Dan saya lihat ya, itu ada juga yang termakan begitu. Ya, dia tidak mencermati apa yang saya katakan di video itu. Dan dia menyimpulkan sendiri. Begitu. Ini orang ini benar-benar ya. Saya tidak tahu apakah dia ini jadi Kristennya Kristen karena lahir, belum pernah melakukan pertobatan, belum lahir baru. Karena cara-cara dia cara-cara dunia ya. Cara-cara orang dunia saya lihat. Tidak berhikmat. Ya, tidak berpikir panjang. Nah, ini. Maaf kalau saya harus keras kali ini. Karena ini sudah berulang, kesalahannya berulang. Bukannya dia sadar, ya kan? Sadar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi lagi, tapi dia mengulangi lagi. Ya, dia tidak sadar kalau dia itu sudah apa namanya? Mendiskreditkan seseorang, memfitnah seseorang yang jauh dari fakta. Begitu. Karena kalau dia hati nuraninya baik, ya, dia sudah menonton, berarti kalau dia sudah mencuplik video saya yang tentang Allah Tritunggal itu, ya, tentunya dia menontonnya dari awal sampai akhir dari video saya. Sekiranya dia punya hati yang murni, ya, dan menonton video saya itu, dia harusnya sudah paham bahwa saya bukan oneness. Orang yang tidak sekolah teologi seperti dia saja, banyak yang mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Begitu. Masa dia katanya sekolah teologi, ya kan? Tapi kok tidak paham dengan apa yang saya jelaskan? Masih menuduh saya oneness. Begitu. Di video keduanya, teman-teman. Ya, video pertama oke lah, karena dia belum menonton video saya. Ya. Nah, di video pertamanya saya masuk ke channel dia, saya bilang Anda harus tonton video saya tentang ini, judulnya ini. Rupanya dia menonton video saya. Tapi bukannya dia memahami,
Malah dia cuplik sepotong saja dari video saya, dan dia komentarin bahwa saya mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Saya tidak pernah mengatakan itu. Nanti teman-teman akan saya tampilkan apa yang dicuplik oleh Gracia Pelo ini. Nah, nanti Anda dengarkan, simak, dan perhatikan baik-baik. Apakah saya mengatakan seperti yang dia katakan? Ya. Nanti lihat, buktikan sendiri bahwa dia ini benar-benar mengarang-arang dan memang ada niat jahat di sini. Ya, terserah dia mau menerima pernyataan saya atau dia tidak setuju atau keberatan, terserah. Saya menilai Anda punya niat jahat karena kekeliruan Anda, kesalahan Anda berulang. Kalau pertama mungkin kebetulan, tapi kalau sudah kedua kali Anda posting video lagi dan mendiskreditkan saya, menuduh saya yang bukan-bukan, tidak sesuai dengan kenyataan, Anda berdusta, itu bukan lagi kekeliruan, tapi itu adalah kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang disengaja itu adalah niat jahat. Ada niat jahatnya di situ. So, teman-teman, ya, teman-teman, sebelumnya saya ingin membawa teman-teman, ya, jangan ikut tegang-tegang ya teman-teman, ya, dengan saya santai aja, ya. Memang saya sedikit harus agak tegas kali ini, ya, karena itu tadi saya bilang sengaja, ya, itu sebuah kesengajaan karena sudah berulang apa yang dilakukan oleh Gracia Pelo ini. Nah, video ini teman-teman tidak ditujukan untuk membela diri, ya. Saya tidak membuat video ini dengan tujuan untuk membela diri teman-teman. Tetapi ini persoalannya adalah masalah doktrin yang dipersoalkan. Yang jadi objek di sini adalah doktrin Alkitab, yaitu kebenaran. Ya. Ini tidak main-main. Anda tahu? Karena doktrin. Begitu banyak pendahulu-pendahulu kita, orang-orang beriman, para pahlawan-pahlawan iman, itu mati teraniaya demi mempertahankan doktrin yang benar. Mereka ada yang dibakar hidup-hidup, mereka ada yang digantung, ada yang ditenggelamkan ke dalam laut, lehernya diikatkan batu, teman-teman, ditenggelamkan. Begitu banyak pahlawan-pahlawan iman dianiaya, ya, sedemikian rupa karena mereka hanya satu. Dalam perjuangan mereka mempertahankan doktrin yang benar dari Alkitab. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya masih hidup, ya, di dalam kebenaran. Jadi jangan anggap doktrin itu masalah yang sepele. Saya sempat mendengar sebuah video, tapi saya tidak tahu orangnya itu apakah dia murtadin atau bukan, ya. Ya, siapa ya namanya? Singkatan-singkatan begitu channelnya, ya. Nah, dia menyerukan di situ tidak penting membahas doktrin. Ya. Dia begitu anti dengan doktrin. Saya heran, ya. Anda percaya kepada Tuhan Yesus, apa alasannya? Mengapa Anda bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Saya tanya, mengapa? Oh, karena dia adalah Tuhan. Tahu dari mana Anda bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, Alkitab yang mengatakannya. Nah, itu doktrin. Itu doktrin. Ya. Anda tahu arti doktrin? Yaitu pengajaran. Pengajaran itu artinya doktrin. Ya. Tanpa doktrin, mau jadi apa? Yang membedakan orang Kristen dengan orang di luar sana, itu adalah doktrinnya. Kristen apa yang jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus tapi tanpa doktrin, menganggap enteng doktrin, bahkan menyampingkan yang namanya doktrin atau pengajaran. Ini tidak boleh berkembang. Pemahaman seperti ini sangat berbahaya. Lama-lama orang seperti ini jadi yang kayak di Eropa itu, jadi ateis.
Karena tidak ada pegangan. Ya, pegangan itu adalah pengajaran atau doktrin. Itu yang membuat kita teguh dalam iman, tetap berjalan lurus, on the track, sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang bisa taat kepada firman Tuhan adalah orang-orang yang tahu doktrin yang benar, yang memahami doktrin Alkitab dengan baik. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan benar kalau tidak ada rambu-rambunya? Ya, Anda berjalan saja sana di jalan raya, sembarangan gitu ya, di tengah jalan mobil di situ, Anda jalan kakinya juga di situ. Tidak peduli rambu-rambu. Doktrin itu adalah rambu-rambu, teman-teman. Ya. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan anti doktrin. Memang gejala-gejala ini saya alami juga di banyak pengalaman saya begitu. Ya. Di satu grup WA itu saja banyak yang tidak suka kalau kita bicara doktrin. Alasannya katanya itu nanti menjadi penyebab perpecahan. Ya. Intinya tidak boleh bicara pengajaran di situ, tidak boleh bicara kebenaran. Saya tidak tahu dalam grup rohani apa yang mau dibicarakan. Ya, kalau di dalam grup ibu-ibu PKK mungkin yang dibicarakan cara bikin kue, cara bikin pakaian, ya kan? Cara masak ini masak itu yang enak seperti apa, ya mungkin begitu, ya. Tapi kalau di dalam satu grup WhatsApp rohani, itu apa yang dibicarakan kalau bukan doktrin atau pengajaran? Ya, teman-teman, sebenarnya kita harus tahu ya, teman-teman ya, jangan alergi dengan doktrin, ya. Jangan alergi, gitu. Dan jangan takut kalau kita bicara pengajaran, lalu banyak orang yang alergi dengan kita. Jangan takut. Ya. 1 Korintus 11 ayat 19 mengatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, teman-teman, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi perpecahan itu Tuhan izinkan terjadi. Konflik, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya, perbedaan pemahaman terhadap sebuah doktrin, itu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan Tuhan izinkan terjadi yang namanya perpecahan. Supaya apa? Supaya nanti ketahuan tuh siapakah yang akan tahan uji. Apa maksudnya tahan uji? Tetap teguh berdiri di atas kebenaran. Ya, orang yang tidak tahan uji dia akan berkompromi. Yang penting damai, yang penting tenang, ya, yang penting adem. Ya. Tidak boleh ada perselisihan. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Ya, cari kesamaan sajalah, ya. Cari kesamaan aja deh, jangan cari perbedaan, supaya kita ini hidupnya damai, tentram, damai, aman, begitu. Bukan begitu yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan mau kita menyuarakan kebenaran. Ia katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Saya sebagai seorang apologet, seorang penginjil, saya memegang firman Tuhan yang melandasi saya melayani Tuhan sebagai seorang penginjil dan apologet. Ya. Ayat ini sering saya sampaikan, apa yang mendasari saya sehingga saya menjadi seorang apologet Kristen. Ya. Karena Tuhan Alkitab sendiri memerintahkan
Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala pengajaran. Apa itu pengajaran? Doktrin. Ya. Jadi tidak boleh kalau ada orang menyimpang dari doktrin Alkitab yang benar, kita harus tegur, kita harus nasihati. Ya. Kita harus nyatakan kesalahannya. Karena saya lihat ya, ada di antara kita itu pemikirannya jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tidak boleh menyatakan orang itu salah. Ya. Tidak boleh mengatakan orang itu enggak benar. Tidak boleh. Biar sajalah mereka mau percaya gimana kek, terserah. No, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Mengapa saya berani menjadi seorang apologet dan selalu mengcounter para mu'alaf di luar sana yang menyerang kekristenan? Karena itu perintah Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah. Mengapa itu saya lakukan? Supaya virus-virus penyesatan itu ya, itu tidak menjalar sampai ke dalam kekristenan. Jangan sampai semua yang dituduhkan atau narasi-narasi yang dikembangkan oleh para mu'alaf ini tentang kekristenan, tentang iman kekristenan, diyakini benar gitu. Dianggap benar oleh Kristen-Kristen yang masih awam. Begitu. Yang tidak banyak tahu tentang doktrin. Yang tidak banyak tahu tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Akhirnya begitu mudahnya menerima ya, cerita-cerita isapan jempol yang tidak berdasar dari para mu'alaf. Itu tujuan saya, untuk membentengi umat Kristen dari pemurtatan. Teman-teman. Lalu mengapa ya saya bisa mengcounter orang-orang dari luar sana untuk memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang mereka pertentangkan? Begitu. Sama dalam halnya pembahasan tentang doktrin Tritunggal. Saya sudah membahas Tritunggal itu 5 bulan yang lalu. Jadi kalau orang menuduh-nuduh anti dari doktrin Tritunggal, saya sudah pernah membahasnya. Begitu. Dan itu bukti bahwa saya bukan anti Tritunggal. Tapi saya adalah pendukung doktrin Tritunggal. Saya tidak tahu, bisa jadi pemahaman Tritunggal saya dengan pemahamannya Gracia Pelo bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda, begitu. Ya. Tidak harus sama. Tapi prinsipnya harus sama. Cara menjelaskannya boleh berbeda. Begitu. Ya, cara menjelaskannya boleh berbeda, tetapi prinsipnya itu harus tetap sama. Ya. Apa itu prinsipnya? Allah Tritunggal yang terpenting, yang harus tidak boleh kita abaikan. Pertama, Allah itu Esa. Yes, Allah itu Esa. Esa dalam apa? Seperti apa? Apakah seperti tauhidnya orang Islam? Atau seperti tauhidnya Oneness? Atau seperti tauhidnya Saksi Yehova? Atau seperti apa? Tentunya Alkitab yang harus menjawabnya. Ternyata berdasarkan fakta yang ada di Alkitab,
Di sepanjang Alkitab, Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal, yaitu Allah yang Esa dalam satu kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 3 pribadi, 1 hakikat. Bapa itu Tuhan Yesus atau anak, dan Roh Kudus itu punya fungsi yang berbeda-beda. Ya. Tapi ketiganya eksistensinya adalah Allah, hakikatnya adalah Allah. Tapi tidak bisa juga dikatakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, tidak begitu juga. Allah itu tidak 3, 1. Ya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus hakikatnya 1, yaitu Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu berarti Allahnya 3. Ya. Saya tidak pernah mengatakan Allah itu, Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. No. Itu fitnah. Ya. Nanti Anda lihat ya, cuplikan dari Gracia Pelo. Apa yang saya katakan? Apakah saya di sana mengatakan Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus? Kalau ternyata nanti tidak, kita sudah tahu bahwa dia ini adalah pendusta. Untuk itu kita akan lihat dulu ya, cuplikan video dari Gracia Pelo, video yang kedua teman-teman. Ya, jadi fitnahannya berlanjut, jilid 2 nih. Kemarin jilid 1, ini jilid 2 sekarang. Ya, mari kita dengarkan apa kata Gracia Pelo berikut ini. Setuju, itu benar. Banyak orang-orang yang imannya tidak sesuai dengan ortodoksi jalan yang benar, tapi berkedok sebagai apologet. Mereka mengambil simpati publik Kristen seakan-akan mereka membela iman Kristen. Tetapi di balik semua itu, mereka diam-diam menyebarkan iman yang keliru, yang tidak percaya Tritunggal. Fatimah Sa'diyah sudah saya peringatkan. Cara pandang Anda bahwa Bapa adalah Yesus, firman Allah adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, ketiganya semua ini adalah Yesus dan tidak ada Tritunggal seperti yang diimani semua orang Kristen yang lain. Saya peringatkan, Anda keliru. Fatimah mengatakan, Pak Gracia, di Alkitab itu Allah itu Esa, bukan Tritunggal. Di dalam WhatsApp itu saya ingatkan dia, Bu, maksud Anda mengatakan Allah itu Esa, bukan Tritunggal, ini apa? Ingat ya, di dalam saya berdebat dengan Fatimah Sa'diyah, termasuk didukung oleh Rina Solihin. Rina Solihin di dalam WhatsApp itu mendukung pandangannya Fatimah Sa'diyah bahwa Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Karena nama Bapa itu sendiri adalah Yesus gitu. Jadi kalau saya dulu ditanya, siapa nama Tuhanmu? Ya, nama Tuhan saya Yesus, nama Allah saya Yesus gitu. Nah, apakah Allah itu nama? Allah itu bukan nama. Allah itu adalah sebutan. Ya, sebutan sama dengan gubernur gitu kan. Namanya siapa? Ya namanya Ridwan Kamil misalnya begitu ya. Nah, Allah itu adalah sebutan untuk apa yang disembah gitu. Nah, namanya siapa? Namanya Yesus gitu kan. Yesus namanya gitu. Nah, tapi di agama saya yang lama, Allah Subhanahu wa taala itu nama gitu.
bukan sebutan. Dulu saya ditanya waktu masih muslim, siapa nama Tuhanmu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi kalau di Alkitab, Allahnya Alkitab, Allah itu bukan nama, tapi itu hanya sebutan, ya. Nah, itu ya. Ada nggak ayatnya di Alkitab, ya, bahwa betul bahwa Yesus itu adalah nama dari Allah, nama dari Bapa, ya, nama dari Roh Kudus, ya, namanya juga Yesus, makanya Roh Kudus itu disebut rohnya Yesus, gitu. Jadi Bapa itu yang berinkarnasi, firman Allah, anak yang berinkarnasi, dan Roh Kudus yang berinkarnasi itu sama saja. Yang disalib adalah Bapa di surga, yang disalib adalah Roh Kudus, yang disalib adalah firman Allah. Dan pandangan ini saya tolak. Ingat, di grup WhatsApp ini bukan saya sendiri. Ada banyak apologet Kristen yang kumpul di situ. Ada Pak Yusuf Manubulu, ada Pak Rusli Manuarfa. Ini orang mantan Muslim yang jadi Kristen, tapi dia percaya Tritunggal, memahami Tritunggal, dan dia mengajarkan Tritunggal yang benar. Ada Pavel 88, ada Deking Gadas, ada Tanpa Ragi, ada Didit Yuli, ada PS Sarah, dan yang lain-lain. Rina Solihin menegur saya, Pak Gracia, Bapak itulah Yesus, anak itu adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Oh, tidak seperti itu. Mengenai ini saya akan buatkan postingan khusus mereaksi postingannya Rina Solihin tentang Tritunggal. Ada beberapa yang akan saya berikan masukan untuk meluruskan apa yang dia buat. Kembali lagi ke Fatimah Sa'diyah. Teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gracia Pelo tadi. Ya, lagi-lagi dia tidak pernah merubah pernyataannya bahwa saya ikut di perdebatan itu. Ya, bahwa saya sudah berdebat dengan dia, bahkan berdebat berkali-kali katanya, berulang-ulang berdebat dengan dia. Ya, itu betul-betul dusta besar ya yang kau sebar-sebarkan. Ya, saya tidak pernah satu grup dengan yang namanya Gracia Pelo, dan saya tidak pernah berdebat dengan yang namanya Gracia Pelo. Ya, tidak pernah berdebat. Kenal dia saja, saya baru lihat videonya, itulah saya kenal dia. Bukan kenal lah, tahu dia gitu. Ya kan? Tidak pernah saya satu grup dengan orang-orang yang dia sebutkan tadi. Tidak ada. Ya. Dan saya tidak pernah terlibat dalam perdebatan apapun. Ya. Tetap dia ulang lagi begitu, ya, kebodohannya. Nah, padahal saya sudah kasih tahu, saya tidak pernah berdebat dengan Anda. Harusnya dia cek lagi gitu, ya, cek and recheck lagi, tanya tuh Tanpa Ragi, ya kan, tanya siapa nama-nama yang tadi dia sebutkan, begitu. Jangan-jangan Anda ini salah orang, ya, sembarangan. Teman-teman, tadi dia mengutip sebagian kecil potongan ya dari video saya, yaitu penjelasan saya tentang Allah Tritunggal. Dia ingin mengatakan di situ, betul, ini buktinya, ya, bahwa Rina Solihin mengatakan Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, ya, makanya dia mengutip itu. Ya, tapi dia memang dasarnya tidak cermat, tidak teliti, ya. Kalau dia teliti, pasti dia tidak akan melakukan kesalahan fatal seperti ini, ya. Tapi memang dia tidak teliti begitu. Sudah mengutip video saya dan itu pun tidak dia simak baik-baik. Ya, apa yang saya katakan begitu. Mungkin masuk kiri keluar kanan gitu, ya. Ngasal-ngasal mengupload, mengutip-ngutip video saya tapi tidak dicermati dengan benar. Ya. Gitu. Teman-teman, tadi jelas saya mengatakan, saya sebut ya nama, ya. Saya tidak pernah bicara pribadi, ya. Saya tidak bicara pribadi Bapa adalah Yesus. Tapi nama Bapa adalah Yesus. Ya. Mengapa saya katakan nama Bapa adalah Yesus? Ada dasarnya, ada firman Tuhannya. Ada dasar ayatnya, bukan saya mengarang-ngarang sendiri. Ya, saya bicara nama ya. Saya tidak bicara pribadi. Dengarkan ya, baik-baik Saudara Gracia Pelo.
Ya, saya tidak bicara pribadi, ya. Saya tidak mengatakan Bapa adalah Yesus. No. Yang saya katakan adalah nama Bapa adalah Yesus. Ya. Mungkin Anda terlewat dengan ayat ini. Ya, Anda buka deh Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Apakah betul nama Bapa itu adalah Yesus? Atau apa? Begitu. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua dan semoga ya Gracia Pelo ini juga mendengarkan apa yang saya bacakan ini. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini di saat ya Yesus berdoa kepada Bapa. Singkat sebelum dia disalibkan. Ya. Saya ulangi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Dengarkan baik-baik. Peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama apa itu? Apakah bukan nama Yesus atau nama Gracia Pelo kali? Peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengulangi sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara Pelo, 2 kali di Yohanes 11-12 ini diulangin. Ya, bahwa nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepadanya. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus kepada Bapa saat dia berdoa. Apakah saya salah mengatakan bahwa nama Bapa adalah Yesus? Atau Anda ingin merubah kitab suci? Saya berkata tidak sembarangan. Kalau saya mengeluarkan satu statement, itu pasti ada dasar ayatnya. Pasti. Anda boleh lihat di video, semua video saya, coba Anda tonton ya. Tidak ada, saya tidak mengarang-ngarang ya. Saya tidak bisa mengarang-ngarang sendiri. Apapun yang saya katakan harus ada dukungan ayatnya. Dan tidak boleh keluar dari konteks. Ya. Jadi Anda mungkin selama ini nggak tahu ya, kalau nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan olehnya kepada Yesus. Mungkin selama ini Anda kurang belajar mungkin. Ya, jadi hari ini Anda sudah tahu ya bahwa nama Yesus itu adalah nama Bapa. Bukan pribadi Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus. Itu hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Salah kalau saya katakan Bapa adalah Yesus, itu jelas salah. Tapi saya berkata di video tadi, di video saya, nama Bapa itu adalah Yesus. Berdasarkan ini, Yohanes 17 ayat 11-12. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, namamu yang engkau berikan kepadaku. Apakah kalimat ini kurang jelas? Anda tidak, ini bukan apa, tidak harus diterjemahkan secara alegoris. Ya, ini sangat jelas kalimatnya. Jangan diseret kemana-mana maknanya. Jelas, ya. Jelas, teman-teman. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan, ya, saya mengatakan di video itu bahwa
Roh Kudus adalah Yesus. Bodoh sekali Gracia Pelo ini. Dia tidak mencermati pernyataan saya, perkataan saya. Kalau Anda ya mengomentari video orang lain, Anda harus cermati. Jangan sembarang ngomong, jangan asal ngomong. Ya, Anda cermati kata perkatanya baik-baik. Jangan memalukan seperti ini. Ya. Anda menyesatkan banyak orang kalau Anda sembarangan ngomong. Ya. Saya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus. Saya tidak berkata Roh Kudus adalah Yesus. Itu satu hal yang berbeda. Ya, saya berkata Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Saya tidak mengatakan Roh Kudus adalah Yesus seperti yang Anda persangkakan itu. Ya, Anda mengarang-arang, ya. Lalu apa dasarnya saya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus? Tentu ada dasar ayatnya. Tentu ada dasar Alkitabnya. Mari kita buka. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Apakah betul Roh Kudus itu adalah Roh Yesus? Bedakan ya, bahwa Roh Kudus adalah Yesus itu salah. Tapi Roh Kudus adalah Roh Yesus. Ya. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dengarkan baik-baik. Ya. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh apa ini Roh Yesus? Apakah roh setan? Roh iblis? Hah? Roh kegelapan atau apa? Tentunya Roh Yesus itu adalah Roh Kudus yang dimaksudkan di sini. Ya, saya kira Anda harus lebih banyak belajar. Itulah pentingnya kita belajar doktrin yang benar. Ya. Penting, itu sangat penting teman-teman. Jangan sampai Anda termakan dengan narasi-narasi di luar sana bahwa belajar doktrin itu tidak penting. Ya. Apalagi mengatakan doktrin itu tidak penting. Itu betul-betul itu penyesatan yang luar biasa. Mencelakakan umat, ya kalau bicara seperti itu. Makanya banyak orang salah kaprah dalam menafsirkan Alkitab. Ya. Jauh dari kebenaran. Kalau doktrinnya salah, melenceng. Begitu. Kita harus memahami Allah Tritunggal ini dalam keseluruhan konteks Alkitab. Tidak boleh parsial, sepotong-sepotong, tidak boleh. Harus utuh. Ya. Tidak boleh ada ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Tidak boleh. Kalau Anda menemukan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya, berarti pemahaman Anda, pengertian Anda itu masih salah. Harus cari tahu lagi yang benar seperti apa. Harus belajar lagi. Karena ini firman Tuhan dari Allah yang Esa. Allah yang maha benar. Tidak mungkin firmannya salah. Ya, tidak mungkin ada yang salah. Jadi, dalam memahami Alkitab, dalam memahami ayat-ayat Alkitab, kita tidak boleh mengaminkan satu ayat lalu mengabaikan ayat yang lainnya. Tidak bisa begitu. Karena semua ayat-ayat di dalam Alkitab itu harmonis satu sama lain. Ya, mereka saling menjelaskan, mereka saling mendukung. Begitu. Nggak ada yang bertentangan. Kalau ada yang mengatakan ayat Alkitab bertentangan, berarti pemahamannya masih salah. Itu saja tandanya. Ya. Jadi sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus. Catat ya Gracia Pelo. Ya. Saya mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah Yesus. Jelas ayatnya tadi.
Ya. Ingat Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Itu dasarnya. Kemudian yang kedua, saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya. Tapi yang saya katakan adalah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Beda, ya. Apa dasarnya? Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Jadi sudahlah Anda ini, ya. Anda itu harus menonton video saya dari awal sampai akhir, A to Z, baru Anda paham kalau memang Anda cerdas. Ya. Saya bersyukur, ya. Saya bersyukur hari ini ada satu channel yang mengcounter Anda. Dan saya membuktikan bahwa saya adalah memang pendukung Tritunggal. Dia juga mengutip video saya tadi, tapi utuh dia kutipnya. Dia mengutipnya dari awal sampai akhir. Sehingga terlihat di situ. Ada orang yang hadir di live streaming itu, awal-awalnya nggak percaya gitu. Ya, seolah-olah Anda yang benar, saya memang oneness gitu. Setelah dia mendengarkan secara utuh video saya, dia baru ketika ditanya. Ya. Bahwa benar Rina Solihin itu adalah Tritunggal, pendukung konsep Tritunggal, bahwa si Gracia Pelo itu betul-betul melakukan kekeliruan besar, menuduh saya sebagai oneness, dan saya tidak mengerti, ya. Dia bisa mengarang-arang cerita, saya berdebat dengan dia, lalu saya mengatakan ini. Kok dia bisa bikin skenario begitu ya? Ya? Kok bisa gitu? Apa yang tidak pernah saya perkatakan, dia bisa mengarang-arang sendiri. Saya protes dia lah, saya mendukung Fatimah lah. Hello? Itu tidak pernah terjadi. Tapi dia dengan PD-nya bercerita gitu ya. Kebohongannya. Bahkan ceritanya berulang. Di video pertama yang kemarin, ya, di video kedua berulang. Apa Anda tidak malu? Saya tidak ngerti. Anda ini orang rohani, Kristen, atau orang ini adalah orang dunia? Silakan Anda jawab sendiri. Maaf ya teman-teman. Bukan saya ingin memblow up kasus ini, tapi dia ini ya, bikin video baru lagi coba, yang kemarin saja belum beres, dibikin lagi. Ini kan luar biasa begitu. Pakai cuplik-cuplik video saya pula, ditafsirkan lagi sembarangan. Tidak didengarin baik-baik apa yang saya katakan. Luar biasa Anda ini. Ya. Jadi saya di sini bukan untuk membela diri. Saya tidak perlu membela diri, ya. Tapi saya membela kebenaran adalah kebenaran. Yang salah harus saya nyatakan. Itu perintah dari firman Tuhan. Ya. Kalau kesalahan tidak dinyatakan, tidak diperbaiki, diluruskan, maka orang akan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, dan itu menyesatkan. Anda pahami itu? Saya seorang apologet, ya, dan penginjil. Memang tugas saya untuk meluruskan semua yang bengkok-bengkok. Walaupun dari golongan sendiri. Begitu. Karena namanya penyesatan bisa dari dalam, bisa dari luar. Bahkan dari dalam iblis bekerja lebih keras. Dan caranya sangat licik. Ya.
Kalau orang dari luar menyerang kita, itu kita sudah tahu siapa lawan kita. Tapi kalau dari dalam yang menyerang kita, itu kita kadang tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Disinilah butuhnya hikmat dari Allah. Dan keberanian. Untuk bersikap tegas atas kebenaran. Ya. Anda mengatakan, Anda konsisten bertahan ya pada prinsip-prinsip iman kekristenan. Saya juga demikian. Prinsip-prinsip iman seperti apa yang Anda jalankan? Sealkitabiah apa? Saya bilang, Anda ini harus bertobat lagi. Kalau begini caranya, karena kalau Kristen lahir baru, itu tidak mungkin begini sikapnya. Ya, tidak begini. Berhikmat. Jangan menjadi batu sandungan bagi kekristenan. Pikir panjang. Saya tadi tertarik ya dengan satu pernyataan bahwa penganut doktrin Tritunggal adalah anti-Kristus. Karena saya adalah penganut Tritunggal, saya berhak untuk menjawab ini, untuk mengcounter ini, supaya ini tidak menyebar dan menyesatkan. Ya, umat di sana jadi bingung. Ya, kalau Tritunggal itu dikatakan anti-Kris. Itu sangat tidak berdasar. Temanku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika penganut Tritunggal dikatakan sebagai antikristus oleh kelompok Oneness, betul-betul tidak berdasar. Ya. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Berhubung saya adalah pendukung konsep Allah Tritunggal, saya berkepentingan untuk menjawab ini, membuat ini menjadi clear, teman-teman. Ya. Saya lagi-lagi tentunya bicara berdasarkan apa kata Alkitab. Bukan karangan saya, ya, bukan beropini sendirian menurut pikiran saya, bukan. Segala sesuatu yang saya katakan tentang pengajaran harus ada dasar ayatnya. Kita akan melihat 1 Yohanes 2. Ya, 1 Yohanes 2, saya ke ayat 22 dulu. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengarkan baik-baik, Anda yang Oneness dan juga yang Tritunggal, supaya kita tahu, ya, apa kata firman Tuhan tentang itu. Apakah benar ya kelompok ya yang meyakini konsep Allah Tritunggal adalah anti-Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah anti-Kristus. Ya. Jadi kalau ada yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus atau juru selamat, nah, dia itu adalah anti-Kristus. Ya. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu,
maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dengarkan baik-baik, ada dan-nya di situ ya. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi jelas tadi, mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat aja tidak cukup. Ya. Karena iblis pun tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Mengaku bahwa Yesus itu Tuhan saja tidak cukup. Karena iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jauh sebelum manusia ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, iblis sudah tahu duluan. Ya. Tapi di sini dikatakan, yaitu ia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapa yang menyangkal Bapa? Siapa yang menyangkal Anak? Apakah yang mengimani Allah Tritunggal atau oneness? Bahkan ada yang bertanya, yang memberi tantangan di videonya ya, orang oneness. Siapa yang bisa kasih tahu? Ya, coba kasih tahu, di sorga itu ada Bapa enggak? Aduh, dia menyangkali Bapa, teman-teman. Ya, berdoa itu tidak kepada Bapa, tapi kepada Yesus. Yesus only. Ya, Bapa itu adalah Yesus, ya. Roh Kudus adalah Yesus. Jadi nggak ada Bapa di sorga itu katanya. Ya, Bala menantang, siapa yang bisa kasih tahu, ya? Siapa yang bisa buktikan bahwa di sorga itu ada Bapa? Hebat ya. Nah, Joshua Tewu mengatakan bahwa yang mati di salib itu adalah manusia Yesus 100%. Betul. Ya. Bahkan selama 33 tahun di dunia ini, dia 100% manusia. Itu salah. Ya. Selama 33 tahun di bumi ini, Yesus itu punya dua kodrati. 100% Allah dan 100% manusia. Makanya terkadang dia ya berkata-kata seperti manusia, ya, dan banyak atribut-atribut kemanusiaannya melekat pada dia. Dia bisa lapar, dia bisa haus, ya, dia bisa sedih juga. Tapi atribut-atribut keilahian juga melekat sekaligus, ya, pada dia. Dia bisa mengampuni dosa, ya. Kepadanya diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Ya, dan tidak ada jalan keselamatan selain daripada iman kepada Kristus. Ya. Dan apalagi mujizat-mujizatnya, itu semua adalah ya memproklamirkan kuasa-kuasa keilahiannya. Masih banyak lagi bukti-bukti keilahian Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa. Ya, dia tidak tersentuh dosa. Yang namanya manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas tertulis di Alkitab. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Kadang saya berdebat dengan teman-teman muslim. Mereka meyakini bahwa nabi-nabi itu semua suci, orang yang tidak berdosa. Nabi-nabi itu. Ya. Makanya dia menganggap Alkitab ini sudah dirubah-rubah. Masa ya Lot
ditidurin oleh 2 putrinya sampai hamil? Masa Daud merebut istri orang? Ya. Masa Musa membunuh? Dia tidak tahu manusia pertama saja, Adam dan Hawa, itu sudah jatuh ke dalam dosa. Itu belum turun ke bumi, dia masih ada di Taman Firdaus. Itu pun sudah tidak bisa ya bertahan untuk tidak berdosa. Itu namanya manusia. Karena iblis itu bekerja siang dan malam seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Yang siap menerkam semua orang yang bisa diterkamnya, teman-teman. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Manusia Yesus itu tidak tersentuh dosa. Bahkan dia berkuasa mengampuni dosa. Itu dia katakan saat dia ada di bumi ini. Selama 33 tahun itu. Bagaimana mengatakan ya bahwa selama 33 tahun dia adalah 100% manusia, bukan Tuhan, begitu, bukan Allah. Dia itu Allah katanya, ya, hanya selama sebelum dia ada di dunia, sebelum dia dilahirkan, dan setelah dia bangkit, itulah dia Allah. Lalu selama 33 tahun dia di dunia ini, siapa yang jadi Allah? Saya tanya. Siapa yang jadi Allah? Siapa yang jadi Allah coba? Kosong sorganya atau gimana? Allahnya pensiun atau seperti apa? Beginilah kacaunya kalau lepas keluar dari konteks Allah Tritunggal. Tidak bisa menjelaskan banyak ayat di dalam Alkitab. Menabrak begitu banyak ayat Alkitab kalau keluar dari konsep Allah Tritunggal. Begitu banyak ayat akan ditabrak habis. Lalu dia berteriak-teriak, ya, sebelum menyerahkan nyawanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu siapa? Siapa itu? Allah yang mana itu? Emangnya sebelumnya ada di mana? Kok Yesus merasa ditinggalkan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sebelumnya bagaimana? Pasti sebelumnya bersama-sama dengan Yesus. Makanya saat itu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pasti sebelumnya ada bersama-sama dengan Yesus. Ini yang membuktikan bahwa Yesus Kristus selama 33 tahun di bumi ini 100% Allah dan 100% manusia. Kalau tidak demikian, tidak perlu dia berteriak-teriak, ya, berseru-seru sebelum menyerahkan nyawanya. Mengapa Allah meninggalkan dia? Jadi jelas di sini teman-teman ya. Atau kalau keluar dari konsep Allah Tritunggal, buyar banyak firman Tuhan. Sulit untuk menjelaskannya. Ya. Akan menabrak begitu banyak ayat, mengabaikan begitu banyak ayat Alkitab. Sementara semua ayat Alkitab di dalam Alkitab itu tidak boleh ada yang terabaikan. Harus klop semuanya. Semua harus klop satu sama lain. Begitu. Ya. Begitu banyak ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu banyak ya yang menggambarkan konsep Allah Tritunggal. Memang kata Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, tetapi konsepnya ada di banyak ayat. Tercermin di banyak ayat. Karena saya selalu mengatakan bahwa manusia ini
tidak bisa mengenal Allah kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Otak kita ini tidak akan mampu untuk mengenali Allah dengan benar kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jangankan Allah, ya, saya aja tidak tahu tuh istrinya dari Bapak Joshua Tewu ini, saya nggak tahu istrinya yang mana ya, namanya siapa ya, wajahnya seperti apa ya, terus sifat-sifatnya seperti apa, saya nggak tahu. Kecuali istri Pak Joshua Tewu memperkenalkan dirinya kepada saya baru tahu. Kalau hanya dengar-dengar dari orang juga bisa salah. Tapi kalau pengen tahu yang benar, seperti apa istri Bapak Joshua Tewu, itu harus istri Bapak sendiri yang memperkenalkan diri kepada saya. Baru saya mendapatkan informasi yang tepat dan benar tentang istri Bapak. Apalagi Allah. Ya, apalagi Allah yang maha besar. Ya. Yang maha dahsyat. Yang maha segalanya. Bagaimana mungkin otak kita manusia yang kecil begini bisa mengenal dia dengan tepat dan benar, kalau bukan dia sendiri yang memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan di Alkitab, lewat firman-firmannya di Alkitab. Jadi saya katakan sekali lagi, antikristus itu adalah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Yang kedua, menyangkal Bapa. Yang ketiga, menyangkal Anak. Silakan Anda nilai sendiri, apakah Anda orang-orang yang demikian? Kalau saya, tidak. Saya percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi, 1 hakikat. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ya. Allah Bapa itu ada di tahtanya di sorga. Anak tugasnya adalah menjadi penebus, juru selamat, Kristus yang datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib menggantikan saya dihukum. Atas segala dosa-dosa yang sudah saya perbuat, yang sedang saya perbuat, dan yang akan saya perbuat. Semua diselesaikan secara tuntas, tas di kayu salib. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Roh Kudus itu mendiami hati saya, menyertai saya setiap saat, supaya hidup saya tetap on the track, tidak keluar dari jalur yang digariskan oleh firman Tuhan di Alkitab. Mengingatkan saya akan dosa, mengajar saya akan seluruh kebenaran Allah, memberi saya hikmat ketika saya harus memutuskan sesuatu, membantu saya dalam berdoa. Tiga pribadi, 1 hakikat. Maka firman Tuhan tidak ada yang bertabrakan. Firman Tuhan tidak ada yang terabaikan. Dengan konsep Allah Tritunggal, seluruh firman yang ada di Alkitab bisa kita jelaskan dengan benar. Di luar itu kacau, bingung sendiri. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira sekian dulu untuk video saya kali ini, teman-teman. Ya, sekali lagi, ini bukan video membela diri, tapi membela kebenaran. Kebenaran harus dinyatakan. Kesalahan pun harus dinyatakan. Supaya setiap orang
bisa belajar daripadanya. Bersama saya, Rina Solihin, silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini. Tetap mendukung channel penginjilan ini, upahmu besar di sorga. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.